semua, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang tips dan panduan untuk mengisi additional form. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa di Australia Award Scholarship enrollment atau pendaftaran beasiswa Australia Awards tahun ini menggunakan dua form, yaitu Oasis Form dan juga Additional Form. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang tips dan panduan mengisi Oasis Form, silakan kalian klik di atas websitenya. Nanti kalian bakalan di-refer langsung ke video mengenai tips dan panduan untuk mengisi Oasis Form. Hari ini di video ini saya akan membahas tentang additional form dari Australia Awards Indonesia. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai cara mengisinya, silakan tulis di komen. Nah, sebelum saya masuk ke dalam panduan dan tips mengisi additional form, saya mau menjelaskan sedikit. Kalau misalnya teman-teman nanti dapat Australia Award Scholarship, kalian bakalan dapat merchandise yang saya pakai, sama ini juga banyak banget merchandise yang kalian bakalan dapatkan ketika kalian menjadi awardee dari Australia Award Scholarship. Saya udah dapat banyak banget ya, kayak model topi, kaos, tempat minum, pulpen, pin, tas, tempat minum yang buat panas, yang buat dingin. Pokoknya macam-macam deh, banyak banget. Jadi kalian bakalan benar-benar dimanjain ketika kalian dapat beasiswa Australia Award Scholarship ini. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi tips dan panduan mengisi additional form. Hai semua, hari ini saya akan berbagi tentang tips dan panduan untuk mengisi additional form untuk Australia Award Scholarship Form. Kan ada dua tuh yang kalian mesti isi di pendaftaran Australia Award Scholarship. Nah, jadi kemarin saya sudah posting tentang tips dan panduan cara mengisi Oasis Form, dan form yang satunya lagi adalah additional form dari Australia Awards Scholarship in Indonesia. Alright, kita mulai aja. Saya share screen dulu sama kalian. Cara yang pertama adalah jadi saya udah buka nih website australiaawardsindonesia.org. Nah, di sini seperti biasa masuk ke long term awards. Terus di bagian bawahnya how to apply ada additional information form intake 2021. Diklik di situ. Nah, barusan tuh saya cobain mau login Oasis ya, buat ngecek kemarin tuh apa sih nomor kodenya atau user ID-nya AS yang kemarin saya pakai formnya dari salah satu student yang saya mentoring atau mentee saya. Nah, kalau karena nggak bisa, jadi saya balik lagi ke video sebelumnya dan saya ngeliat dari situ kodenya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya. Di additional information formnya, ini yang intake 2021. Jadi teman-teman baca dulu nih secara
detailnya tuh kayak gimana sih. Sebelum start submission, kalian harus baca dulu policy handbook, juga regional profile, dan juga uh, mengisi form dan tidak bisa menggunakan selain laptop. Jadi teman-teman kalau mau ngisi form ini harus pakai laptop atau pakai PC. Nggak bisa pakai smartphone atau tablet. Jadi usahain kalian bukanya lewat laptop atau komputer. Nah, untuk bantuan atau kalian ada menemui kesulitan-kesulitan, ya kalian bisa langsung aja email ke Long Term Awards nih yang ini ya, @australiaawardsindonesia.org. Nah, kemudian yang dikasih tanda bintang itu yang paling penting, yang perlu diisi wajib tidak boleh ditinggalkan. Terus juga formnya ini dalam bahasa Inggris ya, karena kan penggunaannya bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris supaya yang baca nanti joint selection timnya bisa mengerti, karena kan nanti bukan dari orang Indonesia aja tapi juga dari orang Australia gitu. Terus kalau mau preview pertanyaan-pertanyaannya silakan download di sini gitu. Dan tanggal tenggat waktu formulirnya tanggal 30 Juni jam 12 malam. Dan additional form untuk kampus-kampus dan other parties, tidak boleh mengirim additional information ini ke selain Australia Awards Indonesia. Karena ini persyaratan yang diberikan dari Australia Awards Indonesia ya. Kemudian kalau misalnya kalian tidak dapat undangan untuk interview tanggal kira-kira bulan tengah Agustus, ya udah kalian harus menganggap bahwa aplikasi kalian ini tidak sukses gitu. Nanti jangan berkecil hati ya kalau misalnya memang nggak lulus, berarti belum rezeki. Coba lagi tahun depan dan perbaiki kesalahannya. Kemudian ada general notes-nya nih. General notes-nya di sini ada developing capacity, leadership skills, dan individual contribution untuk pembangunan Indonesia dan juga membangun people-to-people linkages at individual, institutional, and national levels di antara Indonesia dan Australia. Seperti yang udah sering aku bilang ya, jadi mereka itu benar-benar menilai dari bagaimana kapasitas kalian sebagai individu, kepemimpinan, dan juga kontribusi untuk pembangunan Indonesia. Kemudian building antara people to people, individualnya dari membangun lembaga dan termasuk negaranya antara Indonesia dan Australia. Kemudian ada kan ya kategori targeted dan non-targeted. Nah, kalau targeted itu di GFA, Geographical Focus Area, itu ada Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Juga orang-orang yang sebagai partnernya Embassy, Australia Embassy di Indonesia. Kemudian yang non-targeted itu yang siapa aja gitu, termasuk enterprise atau state university. Jadi kalau kalian tidak termasuk dalam geographical focus area, ya kalian bisa menjadi non-targeted kategori. Nah, di sini tuh social inclusion-nya tinggi. Jadi yang diutamakan adalah kandidat perempuan dan juga yang dari geographical focus area, termasuk orang-orang yang bekerja dengan orang-orang difabel dan kandidat yang difabel itu sendiri.
Terus ada supplementary program namanya Alisan Sudrajat Prize dan Hadi Susastro Prize. Nah, ini tuh kalian nggak daftar, tapi mereka yang bakalan memilih ketika nanti join selection timnya mewawancarai kalian. Ada sih salah satu teman saya yang udah dapet dan alhamdulillah itu benar-benar dipakai buat mengembangkan dirinya ketika studi di Australia. Nah, ini persyaratannya, kalian bisa baca apa aja, seperti yang udah aku bahas sebelum-sebelumnya. Terus, kandidat itu GPA-nya atau nilai di sekolah sebelumnya itu minimal 2,9, kemudian maksimumnya 4,0, dan untuk terkecuali orang-orang yang pelamar dari GFA, Geographical Focus Area yang tadi disebutkan daerah-daerahnya, juga orang yang difabel, dan GPA-nya sama atau higher than 2.75. Jadi bisa lebih dari 2,75 itu minimum banget gitu. Untuk master aplikan, nilai IELTS-nya minimal 5,5 atau 5,25 untuk paper-based TOEFL, atau 69 untuk internet-based TOEFL, dan 46 untuk PTE akademik. Juga GFA terkecuali untuk pelamar yang dari GFA, Geographical Focus Area, juga pelamar yang difabel. Mereka punya pengecualian nilai minimumnya 5,0 untuk IELTS, 500 untuk paper-based TOEFL, dan juga 59 untuk internet-based TOEFL, 38 untuk Pearson PTE-nya. Kalau kalian adalah pelamar PhD, bahasa Inggrisnya nilainya harus 6,0 untuk IELTS, 550 untuk paper-based TOEFL, dan 79 untuk internet-based TOEFL, dan 54 untuk PTE akademiknya. Gitu ya. Jadi, mesti yang terbaru dan minimal didapatkan itu tanggal April 30, 2018, sehingga sampai 2020, karena 2 tahun ya masanya. Jadi masih berlaku gitu. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan S1, udah lulus S1, kalian bisa daftar master, dan kalau udah dapat master bisa daftar doctorate. Dan kalau misalnya S3 mau will be restricted to staff university higher education. Jadi kalau misalnya daftar PhD itu bakalan restricted untuk staff kampus atau higher education institution, research institutes, key policy, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman pelamar yang S3 juga harus punya letter support dari Australian University for their purpose. Jadi udah punya letter of support ya dari kampus. Juga untuk PhD aplikan itu masternya minimumnya 25% research komponen gitu. Jadi teman-teman ini diperhatikan banget sebelum nulis additional formnya. Dan juga kalau untuk melamar di beasiswa ini tuh kalian harus komitmen untuk full time. Dari Senin sampai Jumat akan ada pre-departure training. Itu kalian bakal belajar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kalian akan belajar bahasa Inggris selama persiapan program tersebut. Di sini juga ada
pemilihan bidang studi dan PDA, yaitu Priority Development Areas. Nah, teman-teman di sini bisa ngeliat kira-kira masuk ke bagian bidang yang mana, bidang studinya yang menjadi prioritas dari AAS. Nanti teman-teman bisa uh, masukin di kategori mana aja, tapi kalau misalnya memang tidak termasuk di antara salah satunya dari sini, ya udah nggak apa-apa, tetap aja daftar gitu. Pokoknya dibaca dengan teliti ya ini. Terus juga ini dijelasin selama PDT nanti kalian bakalan antara 5 minggu sampai 9 bulan. Dan juga sebelum keberangkatan. Nah, sebelum keberangkatan ini IELTS-nya mesti 6,5 dan tidak ada nilai bahasa Inggris di bawah 6 gitu. Nah, pokoknya nanti di PDT itu benar-benar harus belajar karena strict sekali persyaratan untuk masuk ke kampus di Australia gitu. Di sini dijelasin semuanya tentang persiapan visa, tentang PDT, tentang banyak hal gitu ya. Oke, kayaknya aku lebih baik karena sekarang lagi di dalam library nih, di dalam perpustakaan. Kayaknya aku lebih baik pindah keluar supaya bisa ngomong secara jelas. Sebentar aku pause dulu ya. Nah, teman-teman, aku udah ada di luar, jadi bisa ngomong lebih leluasa nih. Tapi emang agak dingin karena di Australia, di Melbourne tuh sekarang lagi winter, jadi mudah-mudahan ini nggak lama-lama ya, jadi aku nggak kedinginan di luar. Kita lanjut tadi sampai mana nih? Sorry, aku share screen dulu ya. Oke, tadi kan ngejelasin udah sampai ke apa saja yang akan scholarship cover di AAS yang di dingin. Terus juga jadi kalian akan dapat PDT, terus akan dikasih tiket untuk pulang, untuk mengunjungi keluarga ketika sudah 1 tahun, apa namanya, domestic ya, ketika setelah 1 tahun sekolah di di Australia. Terus juga selama, ini masih di PDT. Jadi di PDT itu kalian yang di luar Jakarta bakalan dapat domestic return tiket buat ke Jakarta atau Bali ya, di mana PDT itu ada. Kalian juga bakalan dikasih stipend selama PDT setiap bulannya. Terus juga kalian akan diberikan medical examination, dibayarin untuk medical check up sebagai persyaratan untuk visa. Terus juga student visanya kalian di cover sama dependent visa termasuk keluarga hanya yang ada di dalam kakak ya, satu kakak sama kalian. Terus juga kalian akan dapat ekonomi tiket buat pulang ketika sudah 1 tahun belajar, terus juga dapat student PSHC itu adalah asuransi kesehatan untuk student. Terus juga kalian akan dapat establishment allowance, yaitu biaya atau uang untuk kalian settlement selama kalian pertama kali baru datang kan masih beradaptasi tuh. Aduh dingin banget ya, aku nggak kuat deh kayaknya pindah ke yang ada mataharinya aja biar anget. Bentar ya teman-teman. Aduh. Nah, ini udah agak mendingan. Sekarang agak anget karena di bawah matahari langsung. Saya lanjutin ya, sorry ya udah berapa kali nih ada gangguannya.
Oke, kita lanjutin. Terus tadi sampai ke OSSC, yaitu asuransi student yang akan di-cover sama AAS, terus juga establishment allowance sekitar $5.000, yaitu untuk kalian beradaptasi ketika sampai di Australia. Kemudian kalian akan mendapatkan stipend selama sekolah. Juga kalian akan mendapatkan IAP atau Introductory Academic Program. Again, kalian diberikan persiapan yang benar-benar matang dari AAS. Kemudian tuition fee yang jelas kalian nggak akan bayar uang sekolah sama sekali karena semua sudah dibayarkan oleh AAS. Terus juga supplementary academic support, terus ya semacam program-program untuk mensupport dan mendukung selama pendidikan kalian, juga fieldwork dan reunion airfare. Terus reunion airfare ini, fieldwork ini kalau kalian ada rencana riset, nanti kalian akan dikasih biaya untuk melakukan fieldwork. Terus juga reunion airfare ini adalah untuk kembali mengunjungi keluarga kalian setelah setahun sekolah in the first year after completion first year of study gitu. Terus juga homeward affair ketika kepulangan kalian. Nah, ini website-website yang bisa kalian refer selama kalian persiapan pendaftaran AAS. Kemudian tanggal-tanggalnya jangan lupa, di sini ada tanggal 30 Juni, jam 9 malam, WIB. Kalian bisa memasukkan atau mensubmit OASIS form dan juga additional formnya. Kemudian juga bulan Agustus 2020 kalian akan mendapatkan pengumuman bahwa kalian lolos interview atau enggak. Terus juga tanggal ujian IELTS-nya yang diadakan oleh AAS, kalian nggak akan bayar kalau udah lulus dari interview. Bulan September, kalian akan mengetahui apakah kalian lolos dan mendapatkan AAS. Wah, semangat ya. Dan bulan Oktober, kalian akan bulan September kalian interview dan tes IELTS, dan bulan Oktober pengumumannya, gitu. Kita mulai masuk ke formnya langsung. Ada 6 halaman. 6 halaman ini jadi mesti kamu isi. Pelan-pelan isinya, ditulis OASIS ID-nya. Nah, kemarin tuh kan udah ya, kita pinjem punyanya Syafril. Makasih ya Syafril, udah dipinjemin. Jadi, nomornya berapa nih Syafril nih? Nggak kelihatan, Aku tulis dulu ya, ini ID-nya Syafril. Jadi masukin ID-nya kalian ya, jangan masukin ID-nya Syafril. 2168 gini. Oke. Terus isi, misalnya Mister atau Mrs., namanya siapa, terus last name-nya siapa, jangan lupa first name itu nama pertama, misalnya 2 kata, ya nama pertamanya ditulis di bagian first name, nama keduanya di last name. Kalau 3 kata, taruh yang 2 katanya di first name, dan 1 kata yang terakhir di last name. Gendernya tulis female apa male, Terus tanggal lahirnya misalnya tanggal berapa, terus juga misalnya lahirnya di mana, tulis angka KTP-nya, terus juga isi negaranya dari mana, terus alamatnya jalan apa, sesuaikan dengan alamat pos kalian, pilih kotanya, juga
kalian kasih alamat emailnya misalnya gitu ya. Terus mobile numbernya misalnya iseng aja, asal-asalan ini. Terus alternatif emailnya misalnya email lain ya. Email lain. Terus municipalnya misalnya ini. Ya, gitu ya. Kira-kira aja ini. Nggak usah diikutin. Business phone-nya adalah nomor kantor kalian. Save dulu, jangan lupa klik next page. Nah, nanti kan ini dikirim ke email kalian nih. Nah, jangan lupa diklik. Udah email has been sent, berarti nanti bisa kalian cek di email kalian. Oke, masuk ke selanjutnya scholarship kategori. Kategori scholarship apa? Misalnya public. Kalau public itu untuk teman-teman yang government department, maksudnya kalian PNS atau bukan, atau dari private sector, atau dari kampus, atau open. Kalau misalnya bukan PNS di antara 3 kategori ini, ya kalian klik aja open, gitu. Apakah dari private university sebelumnya, apakah dari private organization, atau private individual. Karena aku NGO, aku tulis private organization. Terus propose tadinya misalnya master coursework. Terus selanjutnya, apakah tadi kan udah dicek tuh PDA-nya di mana? Misalnya ini ya, aku inclusive society. Nah, kalau inclusive society, kalau misalnya effective economic institute infrastructure itu berarti mendukung pertumbuhan Indonesia dengan pekerjaan yang produktif dan juga mengembangkan policy dan aturan-aturan yang ada untuk investment dan juga infrastructure, terutama pada private sector. Kalau human development, productive health society adalah mengembangkan produktivitas, mobilitas Indonesia, pekerja Indonesia yang membawa perubahan kepada better quality atau kualitas yang lebih baik untuk kesehatan dan juga pendidikan servis di komunitas lokal. Kemudian inclusive society through effective governance, misalnya kalian mendukung perkembangan dari undang-undang, juga justice sector, outcome-nya juga pemerintah lokal, dan menguatkan, memberdayakan perempuan, juga mengakses orang-orang difabel, dan untuk pelayanan masyarakat dan social assistance. Gitu. Terus silakan dipilih, diklik yang mana yang kalian sesuaikan dengan pilihan yang udah kalian tulis di Oasis Form. Terus juga kalian masuk, misalnya aku kan HI, aku masuknya ke Political Science and Government atau Women and Gender Studies. Bisa yang mana aja disesuaikan dengan pilihan kalian. Terus selanjutnya adalah apakah kamu mendapatkan informasi Australia Award Scholarship dari Australia Scholarship CD dari websitenya. Nah, kalau kalian dapat informasi CD-nya dari website ini, ya klik yes atau no. Misalnya aku no ya. Terus kalian jelaskan dapat dari mana, misalnya dari website. Tulis aja, saya mendapat, I obtain information of Australia Award Scholarship from the website, misalnya kayak gitu. Terus juga formal offer admission-nya untuk PhD kandidat. Nah, apakah kalian sudah propose ke kampus-kampus Australia?
Kalau belum ya bilang belum. Terus kalau misalnya kalian juga ada special subjects atau skill yang bisa dimasukkan ke dalam riset yang akan kalian lakukan, ya tulis aja yes atau no. Kalau misalnya kalian punya punya skill atau selama ini bekerja di lembaga penelitian sebelumnya di Indonesia, silakan tulis yes, misalnya yes, I work in research institution dan bla 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 gitu. Jangan lupa di save, kemudian next page. Kalau mau ditulis send ya di send gitu. Kemudian page selanjutnya, ini aku bolak-balik ngecekin baterai aku tinggal 20%. Mudah-mudahan kita nggak skip lagi nih. Oke, masuk ke selanjutnya, page 4, applicant qualification. Qualification name-nya, nama kalian. Nama program yang mau kalian ambil. Misalnya Master of Arts, terus, ini malah Master of Arts, dalam kurung International Relations. Oke. Terus tulis di sini kalian S2, S3 atau gitu. Tunggu sebentar aku baca lagi ya. If you have not completed your studies, please list your anticipated end date. Oh, I see. Jadi ini untuk pendidikan kalian yang sudah kalian ambil di sebelumnya. Misalnya aku sarjana sastra ya, misalnya jadi Bachelor of Arts misalnya, atau Bachelor teknik gitu. Tulis aja sesuai dengan sejarah pendidikan kalian, terus tulis nama kampusnya, nama daerahnya, di daerah mana, misalnya Jakarta atau di mana, terus negaranya, bahasa yang digunakan, Indonesia apa English, gitu-gitu. Terus GPA-nya berapa? Misalnya tadi minimal 2,75, ya udah kita tulis 3,0 misalnya. Terus maksimum GPA-nya berapa? 4,0 misalnya. Terus mulainya tanggal berapa? Misalnya 2010 atau 2000 berapa? 12 atau 2019 bulan Juli misalnya. Terus tanggalnya dipilih. Terus dimulainya tanggal akhir ketika kalian selesai itu tahun berapa? Say 15 Juli juga tanggalnya pilih gitu. Terus kalau buat kalian yang sudah dapat ijazah, silakan komplit pilihannya. Atau yang masih menunggu keluar ijazah, tapi kalian bisa dapat statement kelulusan, kalian pilih pending result. Atau kalau kalian belum selesai, bilang incomplete. Nah, terus gitu. Jadi di sini dan seterusnya ya, teman-teman bisa nulis list kualifikasinya, terus mulai dari yang paling tinggi atau terbaru, misalnya kalian pelamar S3 berarti masukin yang S2 duluan, baru yang S1, baru yang SMA. Kalau kalian pelamar S2, masukin langsung S1-nya, terus juga SMA-nya gitu. Jangan lupa diklik save dan next page. Oke, kita masuk ke page yang ke-5. Di supporting statement, nah hati-hati ya yang bagian sini. Di OASIS kemarin saya sudah membahas penting sekali dalam bagian supporting statement. Nah, teman-teman dibaca dulu nih di
sini keterangannya apa? DFED strongly encourage application from people with disability. Jadi tuh mereka benar-benar memprioritaskan orang-orang yang difabel, pelamar difabel. Kemudian dijelaskan juga ada special requirements buat difabel. Nah, kalau misalnya kalian teridentifikasi sebagai pelamar difabel, silakan klik yes. Jika no, ya no. Kalau misalnya yes, jelaskan special assistance apa yang kalian butuhkan selama di Australia nanti. Dan di sini dijelaskan juga tentang assistance apa aja, lebih spesifik kayak misalnya braille, komputer, dan lain-lain ditulis di sini. Terus ditanyakan juga tentang bagaimana kalian mendapatkan informasi tentang Australia Awards pertama kali, apakah dari penerima Australia Awards Scholarship atau dari home institution gitu misalnya. Lalu interview location-nya yang paling dekat atau di kota kalian, silakan pilih yang mana. Kemudian next page. Gitu. Jangan lupa save. Oke. Oh, ini kita jawab ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang lupa kita jawab, mereka dari formnya otomatis akan ingetin ke kalian. Jadi nggak bisa langsung ke page selanjutnya. Baik, kita udah sampai form page 6 yang terakhir ya. Di sini kalian diminta untuk memasukkan documentary evidence. Nah, di sini tuh diminta maksimum 2 megabyte filenya. Jadi di-resize lagi filenya supaya nggak terlalu berat dan masukkan sesuai dengan nama dokumen, nama panjang kalian, misalnya Anggi Subijanto, terus underscore birth certificate untuk akta lahir, full name, underscore proof citizenship untuk KTP atau paspor, yang ini untuk CV, kemudian dokumen selanjutnya untuk nilai transkrip, dan juga academic certificate atau ijazah kalian. Kalau nggak ada full name-nya dan sudah terupload, tidak bisa dibaca dan tidak bisa disimpan, could not be read and be safe gitu, dan become ineligible. Jangan sampai nama dokumen ini membuat penghalang buat kalian untuk dinilai aplikasinya gitu. Sesuaikan apa yang mereka minta pokoknya. Nah, upload sertifikat akta lahirnya di sini. Oh, wait. Ini ada yang penting juga nih di noted. Jadi setelah itu kalian harus certify copy attach and relevant documents. Jadi original documents-nya kalau nggak berbahasa Inggris ya dilegalisir. Kemudian sebaiknya ditranslate dulu ke bahasa Inggris dengan translator tersumpah. Dan kalau misalnya kalian terpilih di interview, kalian baru bisa mentranslatekan ini, nggak apa-apa, nggak berarti sekarang ya, dikirim aja berbahasa Indonesia. Terus, aku lagi baca yang ini loh, this application form should have certified copies attached the relevant. Jadi harus nih, wajib kalian melampirkan dokumen-dokumen yang diminta, gitu. Nah, cara melegalisirnya melalui notaris dan sesuaikan dengan petunjuk yang kalian dapatkan di policy handbook gitu. Oke. Selanjutnya ada tempat-tempatnya nih, kalian pilih di mana aja nih ya. Jadi semuanya jelas, ada yang buat IELTS, buat ijazah S1, ijazah S2, terus academic reference untuk dari supervisor di S2, terus juga nominating agency declaration, kayak misalnya kalian adalah PNS, jadi kalian dapat surat rekomendasi dari atasan kalian.
atau dari lembaga, institusi, department di mana kalian bekerja gitu. Saya rasa di sebelah sini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, tulis di komen, saya akan respons melalui komen kalian. Oke, selanjutnya adalah ya, sampai sini ya. Additional documents-nya apa aja sih? Jadi kalau misalnya kalian punya pendidikan post secondary dan tertiary, nilainya silakan ditaruh di sini. Reference-nya juga, terus relevant correspondence. Correspondence yang kalau kalian pelamar S3, bukti correspondence atau komunikasinya silakan upload di sini, juga bisa berbentuk email, bisa berbentuk apapun komunikasinya, silakan di-upload. Terus juga publikasi yang kalian sudah buat, khusus untuk pelamar S3 ataupun Master by Research. Kayaknya hanya untuk pelamar S3 sih yang aku tahu ya. Alright. Lanjutnya adalah authorization. Jadi diminta bahwa kalian telah memasukkan dokumen yang benar-benar kalian dapatkan dari institusinya, kalian tidak berbohong dan tidak membuat-buat dokumen-dokumen tersebut, dan segala macam informasi yang kalian masukkan di sini adalah benar dan tidak palsu atau tidak dibuat-buat gitu. Oke. Kalian tulis namanya di sini, nama panjang. Jadi di sini tuh kayak ibaratnya tanda tangan kalian, lalu di deklarasinya I declare dan I acknowledge. Klik submit. Oh, save dulu baru submit. Setiap kalian tulis save, nanti bakalan kalian dapatkan di email kalian, gitu ceritanya. Oke deh, kayaknya udah sih, itu aja, nggak banyak-banyak ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ternyata masih ada pertanyaan lagi seputar apapun yang ada di informasi, additional information form, ataupun di OASIS, kalian bisa langsung tanyakan ke saya via komen. Dan ini saya sedikit mau kasih tahu email yang kalian terima. Bentuknya kayak gini. Gitu. Resume now. Jadi kalian bakalan di-refer langsung ke website-nya. Ini sesuai sama yang udah kalian isi tadi ya. Gitu. Oke. Teman-teman, semangat terus. Mudah-mudahan kalian bisa lolos Australia Award Scholarship dan bisa belajar di Australia sama-sama bareng dengan aku, dan kita bisa menjadi alumni Australia Award Scholarship bareng-bareng. Sampai ketemu, mudah-mudahan kalau kalian memang benar dapat, kalian bakalan ketemu sama aku di Australia, either di sini ataupun di alumni dinner ya. Jadi ada alumni dinner setiap tahunnya. Jadi kalian bisa ketemu aku di sana atau di grup-grup Australia Award Scholarship. Mungkin segitu saja dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat teman-teman. Nah, kita udah dengerin nih tadi tentang tips dan panduan mengisi additional form untuk Australia Award Scholarship-nya. Buat teman-teman yang sekarang sedang mendaftar AS, saya doain mudah-mudahan kalian semua lolos dan bisa mendapatkan AS sehingga bisa ketemu sama saya di Melbourne atau di Australia Awards Group ya. Oke, segitu dulu dari saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sampai ketemu di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!